Oke, baik. Sekali lagi, saya Andoko Wargo dari Maestro Consulting Coaching and Mounting untuk Sarah Zoom Live. Ya, malam hari ini kita masukin episode yang ke-100. Episode yang ke-100. Mari kita mulai dengan presentasi. Ya. Oke, Sarah Zoom Live episode yang ke-100. Sudah terlihatkah? Ya, teman-teman semua, dari jam Live 100, Andoko Maestro, stand tall. Ya, Jumat 20 November 2020. Angkanya cakep ya, 20, 11, 20, 20. Dari sekarang 19.30 sampai 20.00, biarpun nanti akan berakhirnya sekitar 20.30 biasanya. Ya, nah kita nonton videonya dulu kali ya. Bisa nggak nonton videonya? Anda mau nonton videonya dulu? Nah, kita nonton. Ya, keluar videonya sudah. Baik, teman-teman semua, kita akan mulai. Ya, apakah Anda sudah nonton film berikut ini? Kita lihat ya filmnya. Hari Jumat, harinya movie time. Ya, judulnya adalah When the Game Stands Tall. When the Game Stands Tall. Ya, dengan subjudul adalah It's not how hard you fall, it's how you get back up. Ya, oke. Kita akan lihat apa sih ceritanya. Informasi yang kita dapat adalah apa? Satu, dirilis tahun 2014, jadi belum begitu lama. Saya udah nonton beberapa kali ya, dirilis tahun 2014. Terus kemudian kisah nyata tentang tim American Football. Jadi kalau di naskah, kalau Anda googling, nggak ada tulisan American Football, hanya football. Kenapa? Kalau di Amerika football itu adalah American football. Buat kita tuh football adalah sepak bola. Di sana sepak bola adalah soccer, ya. Oke, kisah nyata tentang tim American Football The La Salle High School, ya, yang lokasinya adalah di Concord, California. Nanti California yang dekat-dekat sama San Francisco. Nanti kita lihat petanya di sebelah mana, ya. Pelatih Bob, nah ini saya susah spellingnya. Bob Ladouceur, ya. Bev Ladouceur ini istrinya dan asisten ini cerita tentang sekelompok orang lah ya, tentang sebuah tim sekolah The La Salle High School. Terus film ini dibuat berdasarkan buku berikut ini. Kita coba lihat bukunya. Ya, bukunya adalah When the Game Stands Tall. Ya, the story of the La Salle Spartans and football longest winning streak. Ya, the story of. Jadi terbitnya tahun 2003, jadi buku ini terbit dulu tahun 2003. Subjudulnya adalah The Story of the La Salle Spartan Football's Longest winning streak. Jadi pemenangan yang terpanjang ya. Kenapa? Karena 11 tahun itu. Ya, ditulis oleh Neil Hayes, seorang kolumnis dan juga penulis olahraga. Ya, si Bob ini dikenang sebagai legenda The Streak. Ya. Tunggu, saya mau tunjukin dulu, pamerin dulu. Saya punya bukunya. Ya. When the Game Stand Tall. Jadi menarik adalah begini. Banyak film di Amerika, ya, itu yang dibuat setelah keluar bukunya dan bukunya disambut dengan baik, terus biasanya dibuatkan filmnya. Nah, nanti kalau filmnya dibuat, bukunya juga dibilang bahwa special edition, special movie edition. Jadi langsung kait-mengait jadinya. Ya, saya punya bukunya, saya baca detail banget. Kenapa nanti saya cerita? Kenapa? Karena bukan bukunya yang menginspirasi. Ya, tim daripada Spartan itu sendiri amat sangat menginspirasi. Ya, nanti kalau misalnya katakanlah Anda pengen cerita detailsnya, ya tentu saja nggak bisa malam hari ini. Tapi saya akan cerita yang saya bisa ceritakan dulu. Oke, ini cerita tentang Spartan. Ya, legenda strike. Nah, diceritain dikit mau ya. Jadi prinsip dasarnya adalah begini. Kalau Anda belum nonton, mendingan nonton. Bagus dah buat film ini, bagus buat ditonton. Ceritanya adalah tim The La Salle High School berhasil meraih 151 kali kemenangan berturut-turut. 151 kali kemenangan berturut-turut
ya dari tahun 1992, zaman saya masih di Amerika itu, ya. 19 anak saya di Amerika 1992 dan 1994, ya. 1992 sampai dengan tahun 2003. Oh, tahun 2003 saya udah mendirikan Maestro. Kebayang nggak sih? Tahun 1992 sampai tahun 11 tahun, 151 kali kemenangan, ya. Oleh karena itu begitu begitu keluar filmnya saya tuh nonton, ya, terus kemudian pesan bukunya agar supaya apa? Agar supaya bisa belajar, ya. Bukan bukan biasa kalau 151 kali kemenangan berturut-turut tadi gitu ya. Dan kemudian menjadi legenda. Nah, apa yang terjadi? Buku ini menyorot kemampuan daripada si coach itu ya untuk berkomunikasi, mengajar, mendengarkan, berempati, bekerja keras, menginspirasi dan akhirnya mencapai hasil. Artinya apa? 151 itu bukan barang gratis ya, tetapi dibayar mahal. Ya, bagaimana dia berkomunikasi, mengajar, mendengarkan, berempati, bekerja keras, menginspirasi, dan akhirnya mencapai yang namanya hasil. Ya, nah kita akan coba lihat di mana letak Concord, California. Kalau Anda melihat, ya Concord adalah sebuah kota terbesar di Contra Costa County, ya di California. Pada sensus 2010, kota ini memiliki populasi 122.000 jiwa, ya. Jadi kota terbesar ke-8 di San Francisco Bay Area, ya. Letaknya di California tapi sudah agak utara karena ini San Francisco, ya. Kalau bapak selatan itu San Diego gitu ya, tengah-tengah itu baru Los Angeles. Nah, kalau kita lihat tuh daerahnya sini nih. Costa ini nih di sini-sini nih, somewhere di sini nih. Apa namanya? Contra Costa itu ya di sudah agak-agak sedikit ke utara. Ya. Baik, tentu saja kita tidak belajar geografi. The Strike adalah julukan untuk si Bob karena berhasil mencetak kemenangan beruntun terpanjang dalam sejarah American football. 11 tahun, 92 sampai dengan 2003. Nah, teman-teman semua kita akan coba lihat tentang si Bob ya. Di si Bob itu, nih lihat foto aslinya si Bob. Ya, lahirnya 3 Juli 54, pelatih American football, mulai melatih mulai jadi pelatih itu baru di De La Salle High Spartan, ya, pensiun dari jabatan kepala pelatih De La Salle pada Januari 2013. Jadi kok tadi diceritakan dia sampai 2003 itu dari 92 sampai 93 itu 2003 itu tidak pernah berhenti menang selama 119 kali. Berarti setelah itu ada kalahnya kan? Nanti saya cerita soal kalahnya. Ya, nah, tetapi akhirnya dia tetap di situ, ya tetap di situ dan kemudian memenangkan kejuaraan negara divisi terbuka terakhirnya pada tahun 2012. Jadi setelah itu dia pensiun, jadi nggak berhenti begitu saja, ya masih berembet dengan kemenangan yang lain. Nah, ini foto-foto aslinya daripada si Bob, ya si Pak Bob ini si Bob, ya De La Salle. Ini Pak Bob, kalau tadi lihat kan petanya saya gambarin nih, petanya peta California, ya. Nah, kodenya adalah CA. Oke, nah film ini yang menarik adalah apa? Ada demikian banyak waktu di research. Jadi di Maestro itu kami punya tim research, tim ya. Itu ada sampai saya ditanya, Pak ini mau versi mana yang mau dipakai karena ada banyak analisa tentang when the game stands tall itu ya. Nah, ada yang menarik adalah apa? Ada yang bikin analisa 40 poin ya. 40 poin itu 17 terdiri dari pelajaran yang terkait dengan leadership dan 23-nya lagi adalah berupa quotes atau kutipan-kutipan. Ya, kita akan coba lihat ya. Kita akan coba lihat. 17 leadership lesson ya. Ya, the process is more important than the result because the result flow from healthy process gitu kan. Ya, ini kalau saya bacain satu-satu tidak selesai nanti kita ya. Tapi dia cerita tentang proses itu lebih penting dibanding hasil. Karena apa? Kalau prosesnya itu benar, prosesnya itu sehat, ya kalau orang sekarang bilang proses tidak akan mengkhianati hasil. Katanya begitu. Ya, ini ada 17 nih. Ya, the best coach are life coach, not just an athletic ones. Jadi coach yang baik itu bukan cuma sekedar ngajar olahraga, tetapi ngajar kehidupan. Ya, your child needs you to be a parent, not a coach or friend. Ya, jadi kalau jadi pelatih itu yang dibutuhin adalah seorang tua. Ya,
yang memahami anak-anaknya. Tim who are unified and care about each other perform better. Jadi kalau tim ini itu bersatu dan saling peduli satu dengan yang lain, itu akan hasilnya akan jauh lebih baik. Wah, banyak banget ini ya, kalau ngomongin satu-satu, waduh, habis nanti waktunya. Ya, tapi paling enggak saya mau cerita kepada Anda. Biasanya kalau saya cerita, paling 5 sampai 7 gitu kan. Ini 17 tambah 23, 40 kalau mau dibahas semuanya. Ya. Nah, menggambarkan apa? Menggambarkan demikian banyak pelajaran yang bisa diambil dari sebuah tim, satu tim yang dibina oleh seorang pelatih dan kemudian selama 11 tahun tidak terkalahkan. Ya, yang pikirannya negatif harusnya akan bilang, tapi kan akhirnya kalah juga ya. Nanti saya akan cerita ya. Kalah menang itu masalah apa sih sebetulnya? Ya, ini yang saya belajar. Jadi waktu saya baca bukunya pun saya mendapatkan ini tentu aja dapat dari internet ya. Tapi waktu saya baca buku pun saya belajar banyak banget dari cerita-ceritanya. Ya, meskipun kadang-kadang karena saya tidak bermain dan saya tidak begitu menguasai detailnya daripada American football, kadang-kadang mesti nyari referensi dengan cara googling dan sebagainya. Ya, tapi ada 17 leadership lessons. Ya, ada 17. Ini baru 17 ya. Biasanya cuma 5 sampai 7 ya. Ya, apa yang mau saya ceritakan daripada 17 meskipun saya tidak ceritakan, nanti saya ceritakan yang lesson yang saya dapat ya adalah demikian banyak pelajaran berharga dari itu ya. Nah, selain itu juga ada lagi ya, life lesson from when the game stand tall. Nanti kok dilihatin banyak banget. Itu pun juga nggak sedikit tuh. Ada love, honesty, ada heart, ada discipline, ada sacrifice, ada brotherhood, ada passion. Ya, ini kalau diterangkan pun juga panjang. Apalagi yang saya mau ceritakan adalah bahwa dari when the game stands tall, itu people learns a lot. Ya, belajar banyak. Ya. Nah, saya belajar enggak? Nanti kita akan cerita ya. Saya juga belajar dong. Maestros listen from the game stand tall. Ya, jadi yang kami belajarin dari nonton filmnya, dari baca bukunya, dari mempelajari orang-orang belajar apa, akhirnya saya memformulakan 5 aja ya. Kalau banyak-banyak nanti susah ceritanya. 5 aja. Jadi 5 aja. Jadi 151 kali menang dalam 11 tahun. Tidak pernah terkalahkan. Ada 5 yang saya belajar ya. Faktor-faktor kesuksesan daripada Bob dan juga timnya adalah bicara soal perfection. Perfection. Ya, ada kutipannya dari si Bob yang mengatakan perfect. Jadi si Bob tuh di situ ceritakan bahwa kamu itu nggak perlu perfect. Kalimatnya dia keluar duluan. Kamu tuh nggak perlu perfect, katanya si Bob. Ya, tetapi nggak perlu perfect. Tetapi pada saat kamu sudah di lapangan, itu harus usahanya perfect. Ya. Jadi nggak bisa tuh orang itu perfect kan? Yang sempurna itu nggak ada sebetulnya. Katanya orang sempurna itu sudah tiada itu baru sempurna gitu kan. Tetapi dalam setiap apa yang kita lakukan, kita itu melakukan namanya perfect effort, ya, usaha yang sempurna, from start to finish, dari awal sampai akhir, ya. Nah, I learned a lot from this movie. Jadi kenapa ini juga dipilih di edisi atau episode yang ke-100 bukannya tanpa alasan. Karena di dalam perjalanan 1 sampai 100 itu juga kami itu nggak perfect, sama sekali nggak perfect, ya. Tetapi pada saat kita melakukan, kami itu berusaha untuk perfect effort from start to finish. Ya, ada nggak yang tengah-tengah wifi-nya mati? Ada. Ada nggak yang tengah-tengah terus kemudian handphonenya jatuh? Ada. Ya, ada nggak? Banyak. Ya. Nah, perfection itu penting. Ya, kalau perfect sendiri itu nggak bisa, paling nggak Anda punya usaha itu sesempurna mungkin dari awal hingga akhir. Ya, dan orang akan melihat bahwa menghargai bagaimana kita berusaha untuk sempurna tadi. Dan untuk bisa sempurna, tidak bisa tidak ada yang namanya preparation atau persiapan. Ya, persiapan. Ya, kalau kata si Coach Bob dikatakan
Preparation is a high priority. Ya, jadi apakah saya yang kerjanya sudah belasan tahun bicara ini perlu persiapan? Perlu pakai banget. Ya, apapun juga. Ya, saya udah baca buku ini beberapa kali. Saya udah nonton film itu beberapa kali. Ada beberapa yang tadi saya tonton lagi. Yang apa ya waktu itu ya, ceritanya apa ya. Jadi itu adalah bagian daripada persiapan. Ya, menjelang acara ini saya run materi ini 2 kali. Ya. Apakah terus kemudian perfect? Nggak juga. Saya tadi lihat ada yang masih typo. Ya. Kenapa typo? Tadi saya edit terus kemudian, aduh ya ampun. Saya edit terus kemudian main saya save aja gitu kan. Ya, tetapi persiapan. Persiapan. Seandainya saya nggak pakai persiapan, saya nggak bisa ngomong lancar seperti ini kepada Anda semua. Ya, terus apa lagi? Tadi kan perfection, preparation, hard work. Ya, ini kutipan daripada si itu. It's also about off-season hard work. Jadi hard work itu bukan cuma di lapangan doang, tetapi di luar lapangannya pun dia harus bekerja keras. Kenapa? Di lapangan ini kan hasil daripada di luar lapangan. Nah, saya coba menafsirkannya adalah begini. Kalau malam-malam Senin, Rabu, Jumat itu saya itu bicara kepada Anda, itu karena setiap pagi jam 4 sampai jam 6 itu saya baca buku. Baik buku yang digital maupun yang konvensional. Ya. Dan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari biasa, hari weekend sampai hari libur juga begitu juga. 2 jam rutin, disiplin. Ya, dan itu adalah bagian daripada kerja keras. Pada saat kita jalanin akhirnya semuanya itu udah jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan juga enggak jadi beban, ya. Kalau Anda menjadikan hard work adalah kebiasaan, enggak jadi beban sama sekali. Terus kemudian, nah dia cerita tentang bahwa dalam setiap kali pertandingan, setiap kali itu membentuk tim, it's never just about winning. Tidak pernah hanya sekedar untuk kemenangan, tetapi merupakan satu kesatuan keluarga. Ya, di kami di Maestro misalnya ada Maestro Angels yang banyak gitu ya. Itu bukan cuma sekedar mereka dapat penghasilan makin besar, tentu saja itu baik gitu ya. Tetapi bukan cuma itu, tetapi kami punya bonding sebagai satu keluarga. Ya, yang bekerja keras, saling bantu, saling mengingatkan, saling menegur gitu kan. Never just about winning. Ya, seperti saya dengan Anda sebagai yang mendengarkan, it's never just about just delivering. Ya, tetapi saya membangun relationship dengan Anda, komunikasi dan sebagainya. Ya, never just about winning, never just about just delivering, and that's all. Ya enggak, saya berkomunikasi, minta masukan, ya menyapa dan sebagainya. That's better. Dan yang kelima adalah bicara soal resilience. Ya, di dalam buku ini mungkin nggak terlalu diceritakan sebetulnya. Oleh karena itu juga saya nyari kutipannya susah. Ya, adanya kutipan justru di filmnya. Ya, resilience itu ibaratnya kalau lidi itu ditekuk ini nggak putus, tetapi terus kemudian bengkok, terus kemudian balik lagi, gitu ya. Jadi apa yang terjadi biasanya terkait dengan resilience adalah ada kegagalan atau ada masalah, ya. Dan di situ dikatakan, di filmnya dikatakan, it's not how hard you fall, bukan masalah seberapa berat atau seberapa kerasnya kamu jatuh. It's how you get back up. Ya, ini cuma masalah bagaimana kamu itu bangkit kembali. Ada nggak orang yang kepleset sedikit terus kemudian nggak bangkit kembali? Ya ada. Ada nggak yang orang sampai terjerembab parah terus kemudian bangkit kembali? Ya ada. Nah, kalau kita bicara soal si Bob, ya, kebayang nggak sih dia itu setelah 51 tuh kalah kayak apa downnya? Ya, tapi kalimat ini menjadi kalimat yang menjadi ini adalah apa? It's not how hard you fall, it's how you get back up. Ya, bangkit kembali. Nah, kenapa kok jadi potongan nomor 5 ini saya ini kan? Karena nanti saya akan cerita. Ya, kenapa ini? Apa saja ada konteksnya. Pada saat saya itu belajar, nggak mungkin nggak ada konteksnya. Ada konteksnya. Ya, jadi tadi saya bicara soal perfection, preparation, hard work, build family, and resilience. Ya, oke, kita akan masuk. Kenapa ya tadi fakta tadi ya? Faktanya adalah apa? Pada pertandingan ke-152 mereka mengalami kekalahan dari tim Bellevue
High School, Washington. Pelatih, para pemain, keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat menyesal dan sedih. Kenapa? Ya karena prestasi 151 kali itu terus tiba-tiba terus kemudian jadi jatuh. Ya. Nah, kenapa juga kok film The Game Stands Tall yang akhirnya ada jatuhnya ini? Yang saya jadikan ini. Yang saya jadikan contohnya. Teman-teman semua yang ada di sini. Saya juga mau cerita tentang pengalaman di Maestro. Kalau Anda tadi bicara tentang perfection, Anda bicara soal preparation, Anda bicara soal build family dan sebagainya, itu semua kita jalanin, termasuk resiliensi. Ya, kenapa resiliensi? Karena juga sama, ya. Karena pandemi ini kami juga jatuh juga, sangat jatuh. Ya, saya akan coba memberikan gambaran kepada Anda kayak apa sih, ya. Saya masih ingat banget, saya sudah mengantongi ya kontrak dalam bentuk SPK dalam jumlah yang besar. Itu bulan-bulan kira-kira bulan Januari, Februari gitu ya. Karena kami juga habis keliling buat Permata, terus kami sudah dapat kontrak dari beberapa klien, jumlahnya tidak kecil. Seneng nggak? Seneng. Seneng atau seneng banget? Seneng banget. Kenapa seneng banget? Ya udah dapat, udah di tangan, udah dipegang. Ya, itu di Januari, Februari. Januari masih ngamen penuh. Februari sampai dengan tanggal 14, Maret sampai tanggal 14 saya masih ngamen untuk BCA. Itu serial juga, ya. Serial untuk menuju 20.000 judulnya. Ya, karena sudah 18.900 atau berapa begitu. Ya, menuju 20.000. Terus apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tanggal 14 masih ngamen, tahu-tahu terus ada pengumuman soal PSBB. Ya, memang sebetulnya udah menakutkan. Ya. Tanggal 14 ngamen 190 orang, tanggal 16 saya udah meeting untuk my team ya para angels. Sekarang kita koordinasi ya, kita sepakatin bersama cara kerja baru bahwa laptop-laptop yang memang menjadi pegangan kalian untuk dibawa pulang ya, kita working from home. Jadi setengah hari briefing, after lunch atau bahkan tidak lunch waktu itu, semua pulang working from home. 16 Maret. Kalau sekarang ini tanggal 20 November ya sudah 8 bulan. Dari 8 bulan itu benar-benar cuma ketemu dengan mereka sekali. Selebihnya 88 bulan, 2 kali. Selebihnya semua di rumah terus. Ya, nah, the first 2 weeks itu ada yang masa yang saya sebut sebagai darkness. Jadi mulai dari 16 sampai dengan tanggal 30 Maret itu masa yang kita sebut sebagai kegelapan. Gak tahu mau ngapain. Ya, walaupun tahu kita mengerjakan sesuatu, tapi arahnya jadi menjadi tidak jelas. Darkness dalam kegelapan. Tapi terus kemudian mulai 1 April kita mulai menjalani program yang namanya survival. Ya, 1 April adalah survival, dan saya cerita survivalnya bentuknya seperti apa. Ya, terus kemudian kita mulai masuk ke tahap recovery. Sampai hari ini tuh recovery. Ya, dari April itu mulai diem, nggak tahu mau ngapain juga, tapi kita udah tahu mau ngapain, apa yang dikerjakan gitu ya. Tapi penghasilan masih belum ada gitu kan, karena semua perusahaan nyetop daripada pengeluarannya. Dari mulai Mei, Juni, Juli, dan sampai sekarang sudah masuk dalam tahap yang namanya recovery. Dan tentu saja kita persiapkan untuk tahap yang berikutnya disebut dengan sustainability. Sustainable, berkesinambungan. Bukan masalahnya berkesinambungan, tetapi program-programnya berkesinambungan sehingga hasilnya bisa sama seperti sebelumnya. Nah, ini adalah perjalanan. Ya, di dalam perjalanan ini membuat waktu saya bilang, aduh saya mau bahas apa ya di Serajum 100 karena harus agak sedikit lebih fenomenal gitu ya. Maka Stand Tall adalah pilihannya. Kenapa? Karena di dalam kemenangan yang 151 ada 152 yang kalah. Ya. Dan ada yang enggak cuma sekali, ya ada beberapa kali kalah. Ya, tentu saja ada sebabnya, tapi sebabnya itu bukan merupakan suatu hal yang patut untuk diceritakan juga sebetulnya. Ya, itu yang terjadi. Nah, saya akan cerita ya. Jadi kan saya cerita, semuanya itu berawal dari 1 April 2020.
Jadi setelah 2 minggu saya memenjarakan diri di dalam kamar, gara-gara hari Sabtunya saya ngamen untuk 190 orang, hari malamnya saya datang kondangan untuk 300-an orang, lebih bahkan, maka saya sendiri juga berasa, aduh ya ampun, saya mesti mengisolasi diri deh. Saya mengisolasi diri dengan tidak keluar dari kamar. Ya, benar-benar tidak keluar dari kamar. Ya, 2 minggu. 2 minggu. Saya ingat tuh teman-teman tuh ngontak gitu kan. Nah, saya ingat banget itu ya teman-teman yang ngontak itu tanggal 1 April, bukan April Mop nih, serius gitu ya. Tanggal 1 April itu ada teman-teman dari sekampung saya yang bilang, ah kamu itu ya penakut banget. Lihat Jakarta, Jakarta tuh seru sekarang. Serunya apa? Kamu keliling di jam kerja aja tuh, pulang kerja aja nggak akan macet. Padahal dulu tuh ya macet banget. Akhirnya apa yang saya lakukan? Ya, karena mereka tuh provokator sejati. Teman-teman saya ini provokator sejati. Akhirnya bilang, udah, ngobrolnya berhenti aja dulu. Aku mau mandi, aku mau keliling Jakarta. Jadi waktu itu sekitar 3:30 saya mandi, jam 4 pet. Ya, saya WA sopir saya, kamu siap-siap dong naik mobil ini karena saya mau keliling Jakarta gitu ya. Dia siapin mobilnya setengah jam, saya mandi, begitu saya mandi, saya turun jalan. Jadi dari rumah ya jalan ini. Jadi ceritanya begini nih dari jalan nih. Naik mobilnya ini juga ya bukan ini persisnya ya karena saya nggak foto. Tapi ini mobilnya waktu itu saya masih ingat naik Mitsubishi Pajero ya. Nah saya duduk di depan, sopir saya nyetir. Nah karena saya usil kan saya bukan jenis orang yang aduh ngapain sih percuma nggak jelas ngapain. Jadi sepanjang saya keluar dari rumah di Kelapa Gading, ngelewatin depan Mall Kelapa Gading, menuju ke Rawamangun, terus kemudian menuju ke Jalan Pramuka, Pemuda, Pramuka, terus kemudian akhirnya masuk Kuningan, masuk Gatot Subroto, Jalan Sudirman, terus kemudian akhirnya sampai ke Gajah Mada, sampai ke muter sampai ke kota sana kayak Muruk, terus kemudian ada veteran pulang. Apa yang terjadi? Saya pegang handphone, ya, saya pegang handphone, saya live streaming dengan menggunakan Facebook. Jadi waktu itu saya menggunakan handphone, saya live streaming dengan menggunakan Facebook. Jadi apa yang terjadi? Udah, saya live streaming. Jadi saya ceritakan apa yang saya mau ceritakan. Jadi waktu lewat Mall Kelapa Gading, saya bilang, oke, Mall Kelapa Gading ini punya Sumarekon. Sumarekon itu adalah klien kami. Ya, kami punya program apa dengan tentu yang tidak rahasia ya. Terus kemudian berjalan terus gitu kan. Jadi setiap ada gedungnya, setiap ada mungkin big giant banner gitu saya cerita gitu kan sampai lewat Sudirman, lewatin depan kantor saya di Manara Kadin ya. Terus kenapa ceritain semua ceritain semua. Dan itu berjalan dari jam 4 sampai setengah 7 malam. 2,5 jam keliling Jakarta. Ya kalau hari biasa ya puro-puro 2,5 jam. 2,5 jam itu mungkin cuma 2-3 kilo. Ya, ini sudah keliling Jakarta. Semantap-mantapnya keliling 2,5 jam. Ya, jadi saya masih ingat, aduh baterainya mau habis gitu. Akhirnya sambil di-charge, sambil syuting gitu ya. Sampai di rumah, meskipun tidak keluar mobil sama sekali. Sampai di rumah meskipun tidak keluar mobil sama sekali. Ya, apa yang terjadi, apa yang saya lakukan adalah langsung lepas baju, masuk kamar mandi, mandi keramas. Karena lapar, saya makan. Jadi saya makan, udah selesai makan, ya, udah selesai makan, terus saya sikat gigi segala macam, karena capek juga, masuk ke kamar lagi. Nah, masuk ke kamar lagi kan handphone saya charge begitu menjelang mandi. Begitu saya lihat di handphone, itu 711 orang yang ngikutin perjalanan saya. 711 orang. Saya masih ingat banget tuh angkanya. 711 orang yang ikutin perjalanan saya. Nah, 1 April. Terus kemudian saya berpikir, ternyata apa yang saya lakukan tuh ada orang yang mau mendengarkan. Ya, 711 orang itu mendengarkan perjalanan saya 2,5 jam. Apa yang saya lakukan kemudian tiba-tiba saya dapat petunjuk mengatakan, oke, kalau gitu saya mesti melakukan sesuatu yang saya sebut sebagai survival tadi. Kenapa survival? Pada saat itu semua orang bicara, semua orang siaran.
Ya yang bukan public speaker tiba-tiba muncul, dan sampai hari ini masih terus begitu juga sebetulnya, tapi tidak segila waktu itu. Semua orang ngomong, ya. Nah, pada saat itu saya berpikir, aduh, kalau saya diam saja, saya akan tenggelam. Orang akan lupa kenapa sudah tertumpuk-tumpuk dengan public speaker yang mendadak muncul. Nah, makanya apa yang saya lakukan pada saat itu adalah saya putuskan, saya akan bikin program namanya Serajum. Senin, Rabu, Jumat, live. Sebuah keputusan yang besar, ya, Senin, Rabu, Jumat, live. Kenapa sebuah keputusan yang besar? Karena ini menuntut disiplin, menuntut kerja keras, menuntut persiapan, ya, menuntut perfection yang tadi yang disebutkan, ya. Nah, itu yang terjadi. Senin, Rabu, Jumat, ya, ditentukan jamnya 7.30 sampai jam 20.00, biarpun kenyataannya sampai setengah 9, ya. Kenapa? Biasanya mulainya agak terlambat. Nah, topiknya apa aja? Nah, akhirnya tentuin dulu topiknya, ya. Ada manajemen strategi, ada attitude and culture, ya, ada encouragement dan motivation, ada sales and marketing, ada technology and communication, ada relationship and service, dan ada organizational and leadership. Ada 7 topiknya. Dan 7 tadi kalau Anda melihat itu dibacanya adalah maestro. Ya, di website saya ada itu. Ya, uraiannya kenapa ini, kenapa itu. Jadi akhirnya saya mulai nyusun. Malam itu saya telepon sejumlah Maestro Angels yang biasa terlibat. Ya, saya bilang, saya mulai Senin, Rabu, Jumat, ya. Waktu itu mulainya hari Jumat, itu tanggalnya adalah 3 April. Mulai Jumat besok saya mulai siaran Senin, Rabu, Jumat. Semua pada kaget juga. "Hah, serius Pak?" "Serius." "Yakin Pak?" "Yakin," saya bilang begitu. Ya, 3 April pertama kali tayang Serajum live pertama, ya. Oke, apa saja yang dilahirkan kemudian dari 3 April tadi, terus kemudian kami bikin program yang banyak banget, ya, setelah itu, ya. Misalnya katakanlah yang terkait dengan digital services, kami punya customized coaching, ya, kami punya customized coaching, kami punya motivational session, kami punya specific talk show, kami punya kick-off meeting dan conference, kami punya product and service launching, kami punya tailor-made book reading, kami punya competence clinic, dan tentu saja yang lain-lain. Dari mana? Dari Serajum. Karena kami nyiapin Serajum, terus kemudian antusiasmenya banyak, ya. Orang nonton dari 200 sampai 500, 600, 700 orang setiap Senin, Rabu, Jumat, ya, rame. Terus kemudian ibaratnya seperti apa? Saya mengaduk lagi materi-materi yang saya kuasai, yang belum di-develop dan sebagainya, ya. Dan apa yang terjadi teman-teman semua? Serajum menjadi etalase. Orang nonton partially, dan kemudian setelah itu orang akan kontak saya, "Pak, kalau itu dipakai buat perusahaan saya bisa enggak?" "Oh bisa, gini. Ya, tentu saja kalau masuk di perusahaan itu sudah lebih spesifik pembahasannya. Dari apa? Dari niat baik, ya, program corporate social responsibility, tapi terus akhirnya menjadi rezeki. Apakah saya pernah terpuruk? Apakah saya pernah kalah? Iya. Ibaratnya si Bob itu 151, terus tiba-tiba di 152 kalah, itu terpuruk sekali, ya. Bayangkan, saya itu lagi bayangkan itu bikin prestasi di BCA 20.000 peserta gitu kan. Di 18.900 tiba-tiba harus di stop, kayak nggak boleh jalan lagi. Ya kan kayak Bob tiba-tiba kalah. Dan banyak sekali akhirnya semua yang sudah di tangan itu semua ditunda atau di reschedule. Kenapa? Ya kita tahu nggak mungkin dilakukan. Apakah bisa nuntut? Ya bisa sebetulnya. Tapi apakah kata nuntut? Ya nggak masuk akal. Force major juga. Ya, itu yang terjadi. Nah, terus kembali ke soal Serajum, ya, dari Tasrid. Soalnya waktunya tinggal 10 menit juga. Kembali ke soal Serajum, ya. Nah, Serajum itu dimulai dari Serajum yang tadi saya bilang. Serajum pertama itu adalah 3 April 2020. Ya, episode perdana itu Facebook saja. Tapi terus kemudian di Instagram pada ribut, kenapa kok cuma Facebook aja? Kenapa nggak ada Instagram? Ya, akhirnya di episode yang ketiga tambah dengan Instagram.
Ya, episode ketiga tambah dengan Instagram. Jadi episode 3. Terus kemudian orang bilang bosen ah lihat gambar lu melulu gitu ya. Oke. Episode ke-7 ke-11 dengan narasi dan ilustrasi yang ke-11 ya. Jadi orang tuh langsung bisa baca analisanya, narasinya seperti apa. Oke. Nah, teman-teman semua, ini tuh metamorfosa loh. Jadi kalau kita lihat 1 sampai 16 kalau nggak salah, atau 1 sampai pokoknya sampai belasan itu ibaratnya masih kacrut deh. Saya masih ingat banget itu ya, pakai handphone, di, disenderin di kalender meja. Kenapa? Ya waktu itu nggak punya yang namanya tripod yang proper, nggak punya ini, belum punya itu, nggak pakai ya boro-boro pakai webcam, pakai lighting segala macam belum. Ya hari gini saya syukurin kenapa? Ada belasan gadget di sini, belasan alat di sini yang terangkai sehingga siaran untuk Andanya itu bisa berjalan relatif jauh lebih baik dibanding pada saat awal-awal. Ya, itu yang jadi episode 11. Jadi ini adalah metamorfosa. Itulah metamorfosa. Ya, episode 17 ilustrasi aja tanpa narasi. Kenapa? Narasinya tetap dijadikan caption karena orang pengen bacanya lebih enak, tulisannya lebih gede. Oke deh, gitu kan. Dan kemudian mulai dirubah menjadi Serajum Live adalah episode 59. Ya, dirubah menjadi Serajum Live. Dan teman-teman semua yang ada di sini, di episode yang ke-100 ada perubahan lagi. Apakah perubahannya? Episode ke-100 itu dari 1 sampai dengan 100 sudah disortir, sudah dipilah-pilah ya berdasarkan topik ya dan berdasarkan relevansi, berdasarkan banyak hal ya. Ada lima kriteria ya. Satu lagi adalah berdasarkan bahwa dia tuh evergreen enggak ya, maksudnya itu ilmunya itu masih terus berjalan enggak. Kalau misalnya katakanlah saya bicara tentang lebaran kan nggak bisa ditonton lagi gitu ya. Jadi nah itu yang harus dilakukan adalah apa, di repost di YouTube, di repost di YouTube. Jadi nanti 1 sampai 100 dipilih. Kalau saya lupa persis angkanya, kalau nggak salah ada 61 episode yang sudah dipilih dan sekarang sedang dilakukan editing, terus kemudian dikasih bumper in dan bumper out gitu ya. Terus nanti akan diposting di YouTube. Agar supaya apa? Agar supaya kalau Anda butuh, Anda tinggal nonton setiap saat. Ya, kalau Anda butuh referensi, tinggal nonton setiap saat. Kalau Anda, nah kira-kira seperti itu. Kalau Anda butuh inspirasi, tinggal nonton setiap saat. Ya ada 61 yang akan dipostingkan di YouTube. Tapi kan nggak cuma 61, ya nanti 101 dan itu akan dipostingkan juga. Kalau 60 aja lah ya, 60 seminggu 3 kali berarti 20 minggu. 20 minggu itu kira-kira 5 bulan lah. Jadi nanti 5 bulan lagi kita baru bisa mendengar yang hari ini. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Ya, pasti nggak akan pernah berhenti. Karena apa? Ada sekitar 60-an yang siap diposting dan kemudian akan setiap hari akan bertambah dan bertambah lagi. Nah, di postingnya di mana ya? Oleh karena itu hari ini di episode ke-100 secara resmi di launching yang namanya Handoko Maestro, YouTube Handoko Maestro. Yang kemarin-kemarin orang akan lihat bahwa oh, Maestro Channels. Maestro Channels tetap ada ya. Tapi Handoko Maestro nanti akan isinya adalah Seraju. Nah, nanti saya ceritain. Ada 4 soalnya. Ya. Jadi ini Handoko Maestro sudah di launching, sudah bergerak, sudah ini. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like. Jangan lupa komen. Jangan lupa share. Jangan lupa lagi pencet bel. Kenapa pencet bel penting? Agar supaya Anda diingatkan kalau ada postingan baru. Ya, dan postingan itu adalah apa? Postingan Serajum dari 1 sampai 160 itu akan di-repost di YouTube. Ya. Enak kan? Enak, pakai banget. Tadi ada 4 ya, ada 4. Saya cerita dulu. Ada 4 itu apa saja? Satu, total ada 4. Satu adalah Handoko Maestro, ya tadi saya cerita. Handoko Maestro Channels, ini yang sudah berjalan, ya sudah seru banget, ya. Terus ada Handoko Weeknya Wargo dan Handoko Kuliner. Ini 4 ini sudah run, ya.
4 saudara. Nah, di Handoko Maestro nanti isinya saya ngajar. Kayak sekarang nih, hitungannya atau anggapannya adalah saya mengajar. Secara Zoom contohnya. Acara-acara klien. Jadi kalau ada acara klien yang boleh disiarkan, maka keluarnya nanti akan di Handoko Maestro, bukan di Maestro Channels. Ya, dan tentu saja yang lain-lain. Nah, Maestro Channel isinya apa? Maestro Channel isinya adalah talk show. Jadi kebanyakan saya tidak ngajar, kebanyakan saya jadi moderator di situ. Ya, yang pasti populer banget adalah Sejam Bersama Handoko Wijnyawargo. Ya, besok akan ada. Besok yang akan jadi bintang tamu adalah Mas Musa Widiatmojo, ya, seorang fashion guru. Tahun depan beliau 30 tahun mengabdi dunia fashion di Indonesia, ya, dengan mengutamakan hal-hal yang sifatnya kultural, etnik gitu ya. Besok pun saya juga pakai baju yang kultural, etnik itu. Ya, ada Maestro Talk Show, ya, dan kemudian dan lain-lainnya. Kalau Handoko Wijnyawargo isinya lebih pribadi, ya, pribadi yang boleh dibuka tentu saja, misalnya acara keluarga, acara alumni dan sebagainya. Ya, kalau Handoko kuliner isinya ya kuliner lah, makan dan minum, ya, masak memasak, ya, dan lain-lainnya. Ya, 4 ini, ya. So, teman-teman semua, apa tadi? Subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa pencet bell sehingga setiap kali ada posting Anda bisa mendapatkannya. Gitu loh, ya. Oke ya, habis itu ya. Nah, subscribe, like, comment, share, pencet bell, jangan lupa. Ya, subscribe, like, comment. Apalagi tadi? Saya ingetin lagi dulu. Handoko Maestro, Maestro Channels, Handoko Wijnyawargo, dan Handoko Kuliner. Ini nggak mengganggu Anda juga, orang free of charge. Nggak juga terus kemudian Anda bergetar atau bunyi atau apa. Ya, kalaupun ada pencet bell, Anda cuma ada tandanya doang. Oh, ini ada acara ini, mau ikut apa enggak gitu kan. Nggak ikut juga nggak ada yang marahin. Ya, silakan. Oke? Nah, apalagi? Jadi sebagai penutup, wes pas, kurang sedikit. Sebagai penutup, ya, tanpa peserta setia tidak akan ada 100 kali Serajum. Jadi berulang kali saya sebutkan, ya, berulang kali saya sebutkan, ya, teman-teman semua yang ada di sini, saya ada di sini bukan karena saya pengen ada di sini. Saya ada di sini karena Anda semua ada di sana. Kalau Anda tidak ada di sana, saya tidak akan ada di sini. Saya ada karena Anda ada. Wah, itu serem juga ya, dan yang filosofis banget kalimatnya. Tapi memang benar begitu. Ya, saya ada karena Anda ada di sana. Dan mudah-mudahan acara Serajum yang sudah dimulai dari 3 April 2020 sampai hari ini, 20 November 2020, 100 episode ini membawa manfaat tidak hanya untuk Anda, tetapi untuk keluarga Anda, untuk lingkungan Anda, dan harapannya tentu saja untuk seluruh bangsa Indonesia. Karena tujuannya adalah apa? Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility untuk siapa? Untuk bangsa Indonesia. Nah, saya Handoko Wijnyawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Hari ini Serajum Live yang spesial karena hari ini episode yang ke-100. Sekali lagi, saya Handoko Wijnyawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating mengucapkan terima kasih kepada Anda karena Anda selalu ada di sana. Anda di sana, maka saya akan ada di sini, ya, dan semoga ini semua berguna untuk kita semua. Terima kasih.